Kita mengambil satu nats dari Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia 18. Ayat 1 hingga ayat yang ke-10 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yeremia pasal yang ke-18. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak memperdengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema. Tema yaitu berharga di mata Tuhan. Kayaknya kalau kita merenungkan ya, berharga di mata Tuhan, ini kalimat yang mungkin salah satu menjadi tagline orang Kristen. Ya, selain kita percaya bahwa Allah itu Maha luar biasa, kita percaya bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, tetapi salah satu kalimat yang sering kali kita perdengarkan adalah berharga di mata Tuhan. Ya, saya yakin sekali bahwa kalimat ini bukan hanya sekedar tagline, semboyan dari sebuah gereja atau orang Kristen. Tetapi sesungguhnya kalau kita membaca Alkitab, teman-teman sekalian, kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan bukan karena kita punya sesuatu yang kita bisa banggakan di depan Dia, tetapi Tuhan justru melihat kenajisan kita, kebobrokan kita, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Maka saya akan memulai dengan sebuah kalimat seperti ini. Kita ini berharga di mata Tuhan bukan karena apa yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Maka keberadaan diri kita, identitas hidup kita, semata-mata memang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus Tuhan kita. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang bagian ini tidak ada yang salah. Dan kita semua yakin bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, maka Yesus mati di atas kayu salib. Yes, that is true. Tetapi bagi satu momentum, menjalani panggilan itu jauh lebih sulit, benar gak sih? Daripada kita memulainya. Kita tahu semua hal di dalam dunia ini, kalau kita akan memulai sesuatu yang baru, langkah pertama biasanya memang susah. Tapi lebih sulit lagi untuk mempertahankan, benar gak guys? Ya. Pada awal-awal kita masuk kuliah, kita bisa bersemangat. Semester 1, semester 2. Tapi begitu udah masuk tingkat yang ketiga, kita mulai merasa jenuh, bosan, capek, letih, lesu, dan mau menjalani akhir aja tuh capeknya minta ampun. Setelah kita graduation saja, mungkin kita bisa hip-hip hura gitu loh. Tapi after that, kita akan mulai dengan sebuah fase kehidupan yang lain kan. Kita akan masuk ke sebuah pekerjaan. Dan berapa banyak anak pemuda hari ini yang kerjaannya adalah pindah-pindah kerja. Tahu gak sih? Kan ada orang yang ngomong begini ya, lu kok malas sih gak ngapa-ngapain, kamu kerja dong. Terus dia jawab gini, ya kerjaan gue adalah gue tidur. Jadi gue tidak mungkin tidak bekerja, gue sedang bekerja, kerjaan gue adalah tidur. Sama seperti waktu ada orang yang ngomong begini, gue punya gereja nih, gereja gue gak punya liturginya. Gue gak pakai liturgi, gue flow with the spirit, gue mengalir dalam roh. Gue bilang begini, kalimat itu menunjukkan itulah liturgimu. Liturgimu adalah kamu tanpa liturgi. Nah waktu kita menjalani panggilan kita mengikut Tuhan, kita menghadapi sebuah fakta bahwa setelah kita percaya kepada Kristus, menjalani, mengiring panggilan Tuhan, itu gak segampang kita mengembalikan telapak tangan. Benar gak guys? Kita kadang-kadang jadi orang yang insomnia, bukan insomnia, amnesia tau gak sih? Insomnia itu kan susah tidur ya, ini amnesia, lupa gitu loh, lupakan kasih Tuhan. Lalu kemudian kita berjalan mengikut Tuhan, kita sedang merasa sedang mengikut Tuhan,
Tapi kemudian ada kehampaan, kekosongan, why? Kita merasa kejenuhan, kenapa? Karena bukan banyaknya aktivitas yang membuat kita burn out, tetapi justru minimnya relasi dengan Tuhan yang membuat kita jenuh. Sekali lagi teman-teman sekalian, bukan karena banyaknya aktivitas kita menjadi jenuh, tetapi karena minimnya relasi dengan Tuhan membuat kita burn out. Nah, gue gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tapi kalau kita membaca Yeremia pasal yang ke-18, kita bisa langsung mendapatkan pesannya kok. Pesannya apa sih? Sebenarnya Yeremia itu melayani selama 40 tahun. Salah satu dari beberapa nabi besar yang dicatat di dalam Alkitab. Kenapa nabi besar? Karena dia melayani lebih daripada 2 raja pada saat itu. Kalau kita melihat latar belakangnya, dia menegur Raja Usia tahun 627 sampai kemudian hancurnya kota Yerusalem. Teguran Nabi Yeremia ini berkaitan dengan 3 hal, yaitu penyembahan berhala, degradasi moral, dan adanya nubuatan palsu. Nubuatan palsu yang mengatakan gak apa-apa, suatu hari kita akan baik-baik saja, kita akan damai-damai saja, kita bisa tetap melakukan aktivitas, kita akan mendapatkan masa depan yang cerah. Mereka lupa bahwa cerahnya masa depan bukan karena situasi yang berubah. Cerahnya masa depan adalah ketika mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, ketiga bagian ini yang Yeremia katakan, ini kan cerita lama kan, kisah klasik, tau gak sih? Yang sampai dengan zaman ini terus terulang. Oke, kita gak nyembah patung, kita gak nyembah berhala seperti orang Israel pada zaman dahulu. Tetapi dalam hati kita, kalau kita mau jujur, seperti John Calvin mengatakan, di dalam hati kita ini ada pabrik berhala. Kita terus memproduksi berhala-berhala yang baru, yang sadar atau tidak, di tengah-tengah tekanan sosial, kita menjadi siapa kita berdasarkan apa yang orang lain mau. Ini buat saya menyedihkan ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan beberapa pemuda yang masih mempunyai semboyan begini. Gak apa-apa kok, gak usah jadi, ya perempuan tuh gak harus menjaga keperawanan. Semua wanita sekarang sudah gak perawan lagi kok. Kita tuh udah gak zaman dahulu, tau gak sih? Begitu mau nikah tuh harus dicek masih perawan atau enggak. Enggak, sekarang tuh udah postmodern. Semua cowok tuh nonton film bokep. Semua cowok tuh masturbasi. Semua orang tuh melakukan apa yang dunia katakan. Bahkan faktanya saja, kita bisa buka kok semua file. Bahkan hamba Tuhan pun melakukan dosa yang sama seperti yang jemaat lakukan. Berapa banyak jemaat yang hari ini kecewa dengan pemimpin gerejanya. Karena pemimpin gerejanya melakukan sesuatu yang menyakiti dan melukai jemaatnya. Bentuknya macam-macam. Jadi fakta guys. Nah, kita gak bisa menampik hal-hal seperti ini. Artinya dalam hidup kita, di dalam hati kita, selalu akan ada berhala-berhala yang baru. Tahu gak? Saya buka kartu, ini rahasia ya, jangan ngomong-ngomong ya di sini aja ya. Oke guys ya. Apakah semua hamba Tuhan juga tidak bergumul ketika ada hamba Tuhan yang lain yang lebih baik daripada dirinya? To be honest, secara otentisitas diri harus diakui. Kadang kita merasa ada hamba Tuhan yang lebih pintar daripada kita. Kita mulai terganggu. Apalagi dengan semua aktivitas media sosial yang kita pakai. Kadang dalam hati ada iri, ada dengki, ada benci. Terus kita ngomongin orang lain. Ada apa sih? Kan hati kita selalu menunjuk apa yang ada dalam hati kita menjadi berhala. Ini dia berhala. Degradasi moral dan seterusnya. Terjadi sejak zaman dahulu guys. Dan untuk itulah Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Yehuda. Dan selama 40 tahun Yeremia dipanggil untuk melayani bangsa ini. Tapi yang menarik ada Yeremia pasal 18. Menjadikan sebuah judul bagaimana kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Saya akan bagikan 2 hal. Yang pertama adalah kita tahu kita berharga karena Tuhan masih mau berbicara kepada umatnya. Kita lihat pasal yang pertama guys. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera kemana? Ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Dan pada saat itu kita tahu bahwa Yeremia datang ke tukang periuk. Di dalam sebuah komentar yang saya bacakan, as God sometimes did with his prophet, he instructed Jeremiah to learn a lesson through a living lesson.
something from daily life. Ini menarik sih. Dari segala macam cara guys, yang Tuhan bisa pakai untuk ngomong sama Yeremia. Saat pasal 18, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia pergi ke tukang periuk. Dan di sanalah dia memperdengarkan firman-Nya. The question is, why? Kenapa harus ke tukang periuk? Karena sebenarnya dalam Yeremia pasal 18, kita diberikan pesan bahwa Tuhan itu bisa berbicara dengan berbagai macam hal. Saya kan catatkan beberapa hal di sini teman-teman sekalian. Yang pertama ada 2 Timotius 3 ayat 15-16. Tuhan bisa berbicara yes melalui firman. Dan dengan pimpinan Roh Kudus iluminasi, dia memberikan pencerahan. Pada waktu kita mendengarkan khotbah seperti ini, pada waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita mendengarkan renungan, Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan teman-teman sekalian, kita harus pahami bahwa saat ini tidak ada lagi orang yang berjabatan nabi. Gak ada nabi. Yang adalah berfungsi sebagai nabi. Nah hari ini saya berfungsi sebagai nabi. Untuk apa? Memperdengarkan firman Tuhan. Yang di dalam Alkitab sudah sempurna. Tidak perlu lagi ditambah-tambah. Pada zaman perjanjian lama, Tuhan pakai seorang nabi. Untuk memperdengarkan suaranya dia pakai nabi. Tapi hari ini kita yakin, kita percaya bahwa Kristus Tuhan adalah firman yang hidup. Kristus adalah nabi, sekaligus imam, sekaligus raja. Maka barang siapa yang ada di dalam dia, hari ini bisa dengan peka mendengarkan apa yang sebenarnya Yesus ingin katakan kepada kita. Nah firman Tuhan ini menjadi standar mutlak. Beberapa orang bertanya kepada saya, lalu bagaimana Pak? Apakah pendeta bisa salah berkhotbah? Jawabannya yes. Karena manusia berdosa. Lalu kita sebagai jemaat, bagaimana kita belajar bahwa ketika pendeta berkhotbah, menafsirkan firman Tuhan dengan benar? Jawabannya adalah the scripture, interpret the scripture. Kitab suci menafsirkan kitab suci itu sendiri. Artinya pada waktu seorang pendeta memberikan sebuah teori tertentu, konsep tertentu, pelajaran tertentu yang bertentangan dengan bagian dari kitab suci yang lainnya, maka saya bisa dapat pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah penafsiran yang keliru. Alkitab tidak bisa salah, tapi manusia menafsirkannya bisa salah. Maka saya mengajak teman-teman pemuda di Albetsam untuk lebih kritis. Saya bukan ngomong terus jadi Anda kritikus ya. Dikit-dikit Pak, Bapak khotbahnya salah gitu. Saya pernah punya jemaat, setiap kali ke gereja itu bawa komentar segini. Kalau dia duduk, dia harus menghabiskan 1 slot lagi tempatnya, karena begitu dia buka buku, nggak muat. Ibraninya, Yunaninya, gramatikalnya, penafsirannya, semuanya ada. Dan setiap kali pendeta khotbah, dia selalu ngomong, Pak, Bapak tadi khotbahnya salah. Bahasa Yunaninya ini, Pak. Saya bukan ngomong kita harus begitu. Tetapi orang di dalam Tuhan akan bisa memahami mana yang datang dari penafsiran yang benar. Maka firman Tuhan standar yang benar. Tapi apakah Tuhan tidak bisa berbicara dengan tempat yang lain? Cara yang lain? Bisa. Kisah Saulus misalnya. Ketika Saulus bertobat, Tuhan memakai orang lain untuk membawa Saulus kemudian bisa mendengar suara Tuhan. Tapi bisa juga melalui alam semesta. Mazmur 19 ayat 2-3. Langit menceritakan kemuliaan, cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tuhan menyatakan dirinya melalui alam semesta, yes. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah melalui pengalaman hidup. Inilah Yeremia pasal 18 ayat 1. Makanya guys, Albetsam itu kalau saya beberapa kali lihat di Instagram, selalu mendorong kita untuk ikut dalam komunitas, bener gak? Nah saya pengen nanya sih, baik kita di sini maupun yang di YouTube, kalian udah tergabung belum dalam komunitas? Karena believe it or not, Tuhan berbicara melalui komunitas. Jadi kita gak harus nunggu wangsit, meditasi, bertapa dulu. Mau dengar suara Roh Kudus, hai anakku joy manik, aku bersabda kepadamu, gak perlu. Bisa gak Tuhan begitu? Bisa, tapi gak selalu. Kadang-kadang kita itu minta yang supernatural, kita lupa Tuhan bisa ngomong dengan hal yang natural. Teman-teman dari bagian ini kita belajar, yaitu apa? Mereka yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan
akan berjumpa dengan Tuhan dalam pengalaman hidup yang ia jalani. Jadi hari ini gue mau tanya sama lu. Kalau hari ini gue bagiin kertas sama bolpen, saya bilang ini, tuliskanlah satu pengalaman hidupmu selama 1 minggu ini. Gak ngomong gini ya, dulu kok, waktu gue masih TK, Tuhan ngomong gak usah kejauhan, minggu ini aja. Kan punya gak pengalaman bersama dengan Tuhan? Kenapa? Karena orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, hari-hari hidupnya itu tidak akan pernah lepas kok dari tuntunan Tuhan. Amin gak sih? Tuhan selalu ngomong sama kita, tapi the problem is kita itu gak peka. Ada yang pernah punya pacar? Jomblo semua. Habis ini kita doa ya, supaya Tuhan nyatakan kuasanya. Hari ini yang datang, yang laki jomblo ketemu sama perempuan yang jomblo dan mereka berteman baik saja ya, gak usah pacaran. Tapi aku mikir gini ya, orang kalau pacaran ya, atau udah menikah ya, kadang ada bahasa-bahasa tertentu tuh yang memang gak bisa diomongin secara verbal, tapi ada kepekaan. Maksudnya gini, kayak misalnya istri saya ya, istri saya bilang gini, itu galon habis loh. Kan gue jawabnya gini, iya emang habis. Tapi kan kalimat itu galon habis itu maksudnya apa sih? Tolong angkatin kan, tolong gantiin kan. Kalau memang baru pertama kenal, mungkin saya bisa nebak, maksudnya apa ya? Ini jawabannya kan cuma iya atau tidak kan? Nggak ada multiple choice kan? Iya atau tidak? Ya saya jawab iya atau enggak. Itu galon habis ya, maksudnya apa sih? Tolong yang diangkat gitu loh. Nggak usah diomong tolong ganti galon, nggak usah. Itu galon habis, kita tolong diangkat. Jadi ada kepekaan. Kadang-kadang waktu kita ikut Tuhan, Tuhan tuh nggak harus direct ngomong kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak. Tapi selama kita ikut dengan Tuhan, kita semakin peka. Tapi the problem is sekali lagi, kita nggak punya relasi yang intim sama Tuhan. Kita nggak cukup intim dengan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi nggak punya lagi kepekaan. Makanya bukan suara Tuhan yang kurang keras, tapi hati kita bro yang terlalu keras sehingga nggak bisa lagi dengar suara Tuhan. Orang yang sibuk memuji Tuhan gak akan pernah punya waktu untuk menerima pujian dari orang lain. Orang yang hidupnya sibuk berelasi dengan Tuhan, kadang-kadang udah gak punya waktu lagi untuk menggosipin orang lain, bener gak sih? Tapi karena kita gak punya relasi sama Tuhan, sehingga kita cari cara untuk nyibukin diri kita. Artinya apa? Kita masuk lagi dalam dosa yang sama, berulang dan berulang guys. Saya pada waktu kita ngedengerin dunia ngomong apa, telinga kita tuh udah banyak mendengarkan, sehingga kita gak bisa lagi peka dengerin suara Tuhan. Teman-teman, Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan tetap luar biasa, walaupun cara dia bekerja kadang biasa-biasa saja. Apa sih canggihnya Yeremia datang ke tukang periuk? Itu sesuatu yang normal kok. Tukang periuk bukan sesuatu yang bagaimana gitu, enggak, biasa aja. Dan di dalam tradisi kuno pada waktu itu tukang periuk adalah pekerjaan yang menengah ke bawah lah. Nggak terlalu yang spektakuler. Kalau datanglah kepada CEO Gojek, datanglah kepada CEO Tokopedia gitu mungkin wah. Itu tukang periuk. Sesuatu yang biasa, ordinary gitu loh. Tapi justru di dalam hal yang biasa itulah Tuhan ingin menyatakan firman. Teman-teman sekalian, ini bisa kelihatan nggak? Ini ada buku yang saya baru tulis ya. Saya bukan promosi ya. Saya juga akan promosi. Saya udah ngomong sama Yuda. Tapi waktu selesai buku ini, saya ngeliat isi buku ini perjalanan spiritual yang tidak saja saya alami. Berapa banyak teman-teman yang sharing di tengah COVID, yang konsultasi lah. Tapi saya melihat ada sebuah perspektif yang lain yang Tuhan ingin nyatakan ketika melihat kehidupan umat manusia, tapi dengan kacamata yang benar dalam firman Tuhan. Setelah saya berkhotbah suatu kali jam 11 malam, seorang DM saya. Bunyinya gini, Kak Joy, khotbah Bapak hari ini bikin air mata saya tidak berhenti. Sangat kebetulan dengan kejadian yang baru terungkap kemarin, tidak tahu harus bagaimana, cuma bisa nangis, kecewa dan sangat marah, tidak tahu harus apa. Dan setelah DM ini terjadi, dia telepon dan ngobrol 1 jam lebih.
dan dia diambang perceraian. Guys, ini menikahnya 30 tahun. Bukan 5 tahun, 4 tahun, 30 tahun. Anaknya udah gede-gede, segede kita mungkin. Dan terakhir ketahuan suaminya punya will. Well, bukan hal yang mudah, bukan? Tapi yang saya lihat adalah bukan masalah solusi untuk Pak Sugrinya, bukan perceraiannya, bukan. Tapi saya bersyukur. Karena di tengah kebimbangan hidupnya, khotbah firman Tuhan itu masih berbicara kepadanya. Dan itu menunjukkan precisely bahwa apa? Bahwa Tuhan sangat mengasihi ibu ini. Apakah hari ini sudah baik? Enggak kok, enggak lebih baik. Tapi dia sadar bahwa di dalam keterpurukan hidup yang dia jalani, Tuhan masih mau ngomong. Halo guys, kemana kita hari-hari ini? Yang pada waktu kita punya masalah, problematika dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, di dalam kuliah kita, pekerjaan kita cuma mukulin tembok. Padahal kita lupa bahwa Tuhan sedang buka jalan yang lain. Kita hanya menanti tembok ini roboh. Tahu gak sih? Kita terus klaim, laut terbelah, laut terbelah. Seperti yang firman Tuhan katakan. Bro, saya mau kasih tahu, jangan-jangan lu salah jalan. Kadang-kadang Tuhan itu membawa kita berkeliling, gak harus lewat laut terbelah. Tapi karena kita berharap mujizat terjadi, akhirnya kita nunggu di situ. Padahal Tuhan udah buka jalan di tempat yang lain, bro. Makanya bagi gue yang penting itu bukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Tapi apa isi hati Tuhan pada waktu Tuhan mengizinkan masalah, ngerti gak sih? Terus kita tanya gitu loh, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau gitu loh. Kalau gue punya papa mama yang berantem tiap hari, dan gue hadir sebagai anak di tengah-tengah keluarga yang seperti ini. Jangan hanya sekedar, terus saya bukan ngomong juga gak penting, cari konseling lah, cari pendeta, tanya deh. Itu penting, itu bagus gitu loh. Tapi kalau kita hanya fokus untuk mencarikan sebuah solusi, kita gak melihat bahwa Tuhan itu sedang merangkul tangan kita. Itu ada lagu sekolah minggu kan yang terkenal kan, selalu top 40 lah. Dengar dia panggil nama saya. Deh, ada yang tahu gak sih lagu ini? Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Refnya kan bagus sih. Ku jawab ya, gitu kan. Tapi masalahnya adalah gini, mulut kita ngomongnya ku jawab ya. Tapi mata kita gak lihat Yesus. Ku jawab ya ini masalah gimana ya. Ku jawab ya Tuhan, ini gimana ya. Ku jawab ya Tuhan. Ngomongnya tuh ku jawab ya. Tapi pikiran kita, mata kita, perilaku kita sedang mencari solusi untuk masalah. Tapi ngomongnya ku jawab ya Tuhan. Ini jadi masalah ya, maksudnya. Betsam ini kan tiap minggu ada, bener gak guys? Bahkan besok kan kebaktian lagi. Sekali lagi Tuhan itu udah ngomong sama kita. Tapi kita gak peka. Kita menganggap itu sesuatu yang oke. Ya teorinya begitu sih kak. Tapi prakteknya gak gitu. Enggak sih. Karena ini kan bagusnya firman Tuhan ya. Maksudnya Tuhan tuh gak jadikan kita robot gitu. Nah gue yakin sih. Kita bisa melakukannya pun karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Tapi apakah kita itu membuka hati sebebas-bebasnya Tuhan? Apa yang engkau mau untuk saya kerjakan, gue melakukan. Walaupun itu sakit. Makanya cinta gak bisa dianggap cinta tanpa penyangkalan diri. Kalau kita ngomong cinta Tuhan, kita belajar sangkal diri dong. Lakukan apa yang Tuhan mau walaupun itu menyakitkan. Tapi kita yakin bahwa waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, itu demi kebaikan. Walaupun menjalaninya, itu gak enak. Makanya perhatiin ya rumusan dalam kehidupan gini. Sesuatu yang sulit, jalani dengan sukacita, maka akan terasa mudah. Tapi begitu kita tahu itu sulit, dan kita melakukannya dengan bersungut-sungut, yang sulit menjadi semakin sulit guys. Betul gak sih? Halo? Kitab suci kan ngomong begini, tinggallah di dalam aku, lakukanlah perintahku, supaya apa? Sukacitaku penuh. Jadi orang yang mencintai Tuhan,
Itu gak bisa dipisahin dari sukacita. Walaupun ini berat Tuhan, aku melakukannya dengan pujian, dengan penyembahan, dengan sukacita. Maka suatu kali kelak ketika engkau tiba di sebuah tempat perhentian, engkau melihat ke belakang, kita bisa melihat, Tuhan, you are so amazing. Amazing. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, luar biasa. Dan pada saat itulah kita sadar, bahwa orang yang pernah terluka, diberikan kuasa untuk menjadi berkat lebih daripada orang yang tidak pernah terluka. Jadi jangan takut untuk terluka. Bahkan kita diminta untuk apa? Mencintai hingga terluka. Kok bisa Pak? Karena itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib, bro. Yang mencintai hingga terluka. Jadi di Suramadu ya, ini juga jemaat kita. Ini kalau nggak salah masuk di detik.com juga sih. Ya kurang lebih kisah-kisahnya yang mirip-mirip lah. Sampai yang terakhir artis dan suaminya meninggal dunia. Sekali lagi pada waktu saya telepon dan mendoakan, menarik sekali. Ibu ini tidak pernah tidak menyelipkan kata Tuhan di sana. Dan lebih luar biasa adalah mobil yang ditabrak, Fortuner itu adalah salah satu mobil dari sekian banyak rombongan yang akan melakukan ibadah saudara kita yang muslim. Mereka datang di Jawa Barat ke Jawa Timur. Setelah selesai ibadah, dia mau jalan-jalan. Tahu gak sih menariknya apa? Ini bapak udah diomongin sama pemimpinnya. Kalau kamu tidak ikut rombongan pulang, kecelakaan akan terjadi kepadamu. Dan it happened. Tahu gak sih pengakuan ini munculnya di mana? Pada waktu mau negosiasi. Ini gimana nih selesai ini? Tahu gak sih yang pakai Fortuner walaupun dia tahu dia benar, dia gak ngotot. Saya ikut sajalah baiknya bagaimana. Padahal jemaat saya udah ketakutan. Waduh, ini kalau begini kita pasti akan begini, kita pasti akan begitu. Tapi Tuhan sudah melangkah lebih dahulu. Bukankah kita mengatakan Tuhan bisa pakai orang yang tidak percaya untuk menyatakan kehendak dan rencana? Tapi sekali lagi guys, tema kita hari ini adalah gimana kita tahu bahwa Tuhan itu melihat kita berharga. Karena dia mau ngomong sama kita guys. Maka siapapun kita hari ini, baik yang di gereja ataupun mereka yang ada di YouTube hari ini mendengarkan live ini, percayalah engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Hari ini juga saya mau bisa ngomong bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Dari semua masalah yang Anda hadapi, keterpurukan yang Anda hadapi, dosa yang sangat besar yang Anda lakukan, hari ini Tuhan masih berbicara kepadamu. Maka Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu supaya engkau bisa mendengar suara Tuhan. Karena bukan suara Tuhan yang kurang keras, tapi hatimu yang terlalu keras sehingga tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Kasih lemes bro. Biarin Tuhan bekerja dalam hati. Karena bagaimanapun juga, cara kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan adalah ketika Tuhan masih mau ngomong sama kita. Suatu kali di sebuah rumah, ada seorang anak yang tinggal hanya dengan papanya. Anak ini bandelnya tingkat internasional guys. Luar biasa nakal. Sekolah harusnya masuk jam 8, dia bangun jam 8:30. Diomongin, ayo nak sekolah. Enggak, gue mau main. Ya udah. Nah, jangan pulang malam. Nanti ada ini. Enggak mau gue pulang pagi. Ya sudah, terus berulang hari-hari gitu, berontak terus. Sekali waktu nih anak bikin sesuatu yang mempermalukan bapaknya. Lalu papanya mendatangi anak ini di kamar. Dia bilang gini, nak, gini deh. Karena kamu diomongin gak bisa-bisa ya. Mulai saat ini ya. Mulai saat ini. Papa gak akan ngomong lagi apapun kepada kamu. Papa gak akan ngomong apapun lagi kepada kamu. Dalam hati anak ini pura-puranya nangis. Iya Pak, maaf Pak. Tapi dalam hati ngomong, yes, bebas. Ya benar. Besok paginya biasanya dibangunin sekolah, gak ada yang ngebangunin. Dia bangun jam 9, jam 10, dia bebas.
Dia turun ke bawah, papanya masih belum berangkat ke kantor. Selamat pagi Pak, papanya diam. Makan apa Pak hari ini? Papanya diam. Waktu malam hari dia pengen pergi main, Pak pergi dulu ya mau main. Papanya diam, gak ngomong apapun. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Ini anak ngerasa kok gak enak ya? Di rumah kok sepi gini ya? Waduh, gua gak enak nih kalau gini. Papa kok gak mau ngomong-ngomong nih? Udah deh gini, dia bertobat sendiri guys. Dia akhirnya masuk sekolah. Bangun sendiri. Terus dia ngomong, Pak sekolah dulu ya. Tapi repot, ya papanya tetap diam. Dia lakukan yang baik, papanya tetap diam. Dia gak pulang malam, dia ada di rumah. Pak aku di rumah, papanya tetap diam. Waduh tambah gak enak. Gimana ya caranya supaya papa bisa ngomong? Ada ujian dong. Gue ujian yang baik deh, gak usah nyontek. Wah dapat nilai bagus. Dia mau tunjukin, Pak lihat Pak, nilaiku bagus. Harapannya apa? Papanya ngomong. Papanya gak ngomong. Ujian akhir sama juga, dia belajar yang baik. Dia pulang dapat nilai bagus. Satu hal yang dia pikir pengen cepet pulang, kasih tahu nih papanya. Pak, ini nilai bagus. Harapannya papanya ngomong. Tapi papanya tetap diam guys. Dan tanpa sadar kertas ujiannya udah basah karena tangisannya. Si goyang-goyangin papanya, Pak ngomong dong Pak. Saya gak enak nih di rumah. Saya kangen denger papa ngomong. Papanya gak ngomong guys. Terus si anak tau gak ngapain? Dia pergi ke belakang. Dia ambil sapu. Dia suruh papanya pegang, Pak pegang. Terus dia ngebalik. Pak tolong, saya memang nakal. Saya pengen berubah Pak. Pukul deh Pak. Tapi tolong setelah papa pukul, please. Ngomong dong sama saya. Tau ya, kadang-kadang dalam hidup ya, didiemin itu lebih menyakitkan daripada sebuah pukulan, bener gak sih? Percaya atau tidak ya, kita tuh bisa ngomong, Tuhan hukum gua deh, daripada Tuhan gak ngomong. Makanya gue kasih tahu teman-teman, kalau Tuhan masih mau ngomong sama kita, walaupun itu omongan, itu bisa melukai hati kita karena membuka semua luka-luka kita. Bersyukur. Kalau Tuhan masih ngomong hari ini, bersyukur. Karena itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Salah satu cara kita menyadari diri kita berharga adalah dengan menyadari bahwa Tuhan senantiasa mau berbicara kepada kita. Yohanes pasal 10 ayat 14-15 mengatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kalau kita adalah domba Tuhan, kita mungkin peka mendengarkan suara gembala. Kemana gembala akan membawa kita. Yang kita harus lakukan adalah trust and obey. Percaya dan taat bahwa sang gembala tidak mungkin membawa kita kepada sebuah tempat yang bakal melukai hati kita. Bahkan Alkitab mengatakan sampai lembah bayang-bayang maut, Tuhan tetap gembala kita. Gada dan tongkat senantiasa menyertai kita. Poin yang kedua guys, selain Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan juga mendisiplin umatnya. Coba lihat ayat yang keempat sampai yang keenam. Ketika sampai ke tukang periuk, lalu Tuhan memperdengarkan firman-Nya dan mengatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dan sekali lagi, apa yang Tuhan nyatakan melalui Nabi Yeremia adalah sesuatu yang memang terjadi di hadapannya. Dia bisa melihat bagaimana tukang periuk itu membentuk sesuatu yang lain. Yang ketika rusak, maka tukang periuk mengerjakannya kembali. Sebuah pesan yang sangat kuat sekali bahwa ketika itu rusak tidak dibuang. Ketika itu rusak, dia mengerjakannya kembali. Sehingga benda tersebut menjadi baik. Dan kalau kita tahu bagaimana seorang tukang periuk membentuk sesuatu,
Itu menyakitkan. Tahu nggak? Kadang nyanyinya gampang. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hatiku di tanganmu. Gitu ya, kurang lebih lah ya. Nyanyinya kan gampang, seperti bejana siap dibentuk. Tapi dibentuk tuh nggak enak. Dibentuk tuh menyakitkan. Tapi pesan yang sangat kuat adalah kita berharga di mata Tuhan. Kita dikatakan bukan anak gampang. Ada rotan. Kita dibentuk oleh kasih kebaikan Tuhan. Maka saya yakin bahwa disiplin adalah bentuk lain dari cinta kasih Tuhan. Dan teman-teman kalau kita mau menyadari lebih dalam ya. Sebenarnya Yeremia pada waktu ngomong seperti tukang periuk. Tukang periuk itu membentuk sesuatu yang hancur dibuat menjadi lebih baik. Itu kan bacaan seperti ini. Tapi kalau kita melihat Yeremia itu disebut nabi ratapan guys. Saking dia itu meratapi apa yang terjadi pada bangsanya. Maka ratapan pasal 3 ayat 1-3 dikatakan, akulah orang yang melihat sengsara. Disebabkan cambuk murkanya, ia menghalau membawa aku ke dalam kegelapan, tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukul berulang-ulang dengan tangannya. Demikian dia meratapi apa yang terjadi kepada bangsa. Demikian bangsa itu sudah jauh daripada Tuhan, berpaling daripada Tuhan, dan terus mengerjakan sesuatu yang melukai hati Tuhan. Demikianlah Yeremia meratap, bangsaku, kenapa engkau melakukan ini? Seperti halnya tukang periuk membentuk, yang rusak tidak dibuang, dibentuk menjadi yang lebih baik. Tapi pada waktu pembentukan tersebut Yeremia mengatakan, aku orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka. Tapi guys, kalau Anda membaca ratapan pasal 3, terus melanjutkan sampai pasal 3 ayat 21, kalimatnya berubah. Dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Coba lihat ya, pasal 3 ayat 1, aku melihat cambuk sengsara. Tapi ayat 21, ini yang kuperhatikan, melihat dan memperhatikan. Guys, perhatikan baik-baik dalam hidup. Kadang-kadang kita nggak bisa menerima disiplin Tuhan, karena kita hanya melihat apa yang nampak. Tapi kita nggak memperhatikan apa maksud Tuhan di balik apa yang nampak. Maka Yeremia pada waktu mengatakan, inilah yang kuperhatikan, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu kondisi bangsa Yehuda itu belum berubah. Come on, belum berubah. Masih tetap ada sengsara, cambuk murka Tuhan ada di sana. Tapi Yeremia mengatakan, walaupun aku meratap ya Tuhan, tapi aku tidak akan pernah berhenti berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Anda tahu maksudnya apa? Sesakit apapun yang Tuhan lakukan untuk mendisiplin kita, dia tetap melakukannya demi kebaikan aku dan engkau. Disiplin adalah bentuk lain dari kasih Allah kepada anak-anak yang dikasihi. Teman-teman, gak semua penderitaan, tekanan kehidupan, kesulitan adalah hasil dari dosa. Tapi perhatikan baik-baik, seringkali Tuhan mengizinkan penderitaan, tekanan, kesulitan untuk membangunkan kita dari mimpi yang kita sedang berpikir, kita sedang nyaman dalam hidup ini. Untuk bangkit dan kembali kepada kasih Tuhan. Saya suka ngomong, kita merasa menggenggam sesuatu yang membuat kita bahagia. Dan suatu kali Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu serahkan kepadaku, supaya engkau bisa memegang tanganku. Dan kita menyerahkan sesuatu yang kita pegang, itu menyakitkan. Kadang-kadang kita terus pegang, kita jatuh, kita berdarah, Tuhan izinkan, tapi kita tetap menggenggam sesuatu. Sampai pada satu momen, kita bilang, Tuhan, aku menyerahkan apa yang di tanganku. Perhatikan baik-baik, Anda tidak akan pernah bisa berserah kepada Tuhan sebelum engkau menyerah di hadapan Tuhan. You have to open your flag, the white flag, and say, God, I surrender. Aku menyerah Tuhan. Apa yang engkau pandang,
Aku harusnya lepas, aku lepas. Maka di sanalah engkau bisa berserah. Kadang kita sulit untuk berserah, kenapa? Karena kita memegang sesuatu yang kita kadang berpikir ini bisa menyelamatkan kita. Tidak ada orang yang bahagia saat didisiplin. Namun Tuhan tetap mengizinkannya. Bukan karena dia tidak mau kita bahagia. Tetapi supaya kita memahami arti dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Keren gak sih? Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan. Bukan berarti dia gak pengen kita bahagia. Tapi Tuhan mengizinkan kesulitan. Supaya kita ngerti apa sih kebahagiaan yang sejati. Pertanyaan gue sore ini adalah sederhana, apa yang kita pegang? Ego? I don't know. Hobi mungkin? Celakanya adalah apa? Bisa jadi jabatan. Prestasi kita. Jabatan gereja. Come on man, aktivitas pelayanan kadang bisa jadi berhala. Setuju gak sih? Kita ngerasa kita udah do something. Dan pada waktu ada penderitaan, kesulitan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan gua kurang apa? Wah, lu pikir ini transaksi apa? Lu pikir kalau lu sudah bekerja keras, udah melayani habis-habisan, maka Tuhan harusnya kasih lu berkat dan menghindarkan lu dari segala kesulitan penderitaan? Come on, no. Karena kalau itu memang menjadi prinsip kita, bagaimana dengan Yesus yang menjalani via dolorosa jalan penderitaan? Bagaimana dengan Yesus yang mencurahkan darahnya dengan mahkota duri, dipaku, disalib? Kurang menderita apa dia? Apakah Kristus tidak diberkati oleh Tuhan? Ada tahu gak sih bedanya iblis sama Yesus? Iblis itu adalah malaikat. Dia ada di bawah Tuhan. Tapi dia pengen naik ke atas jadi Tuhan. Sama Tuhan dibanting ke paling bawah. Tapi Yesus ada di atas. Tapi dengan rela mau turun ke bawah. You know what? Begitu dia turun ke bawah, Alkitab mengatakan dia ditinggikan dari atas segalanya. Kadang kita jadi anak muda, pengennya naik ke atas, kita naik ke atas. Kita pengen kejar sesuatu yang menurut kita itu kita bisa mendapatkan banyak hal. Gue pengen seperti itu, gue pengen seperti itu. No, Christianity is about servant leadership. Kalau engkau mau jadi terkemuka, engkau akan melayani. Dan itu yang Yesus berikan gambaran, bukan? Saya pernah ketemu kok dengan seorang di rumah sakit yang bertanya, Pak Joy, saya sudah melayani sedemikian, masa kan saya menerima ini? Saya tidak respon apapun memang. Tapi saya ngerti, ungkapan dari orang ini menunjukkan bahwa kadang-kadang waktu kita menjalani mengikut Tuhan, kita transaksi. Gue udah ini Tuhan, kalau gue udah ini gue harus dapat ini. Yesus kurang apa sih? Dan believe it or not, gue pernah ngalamin itu di gereja. Gue udah melayani yang terbaik, kasih yang terbaik. Tapi ada sekelompok orang yang kemudian ingin menjatuhkan. Saya bukan ngomong saya sudah sempurna ya. Saya tahu saya juga ada salah. Tapi kok sedemikian sampai saya dijatuhkan? Tahu gak sih penghiburan saya satu-satunya? Ketika melihat kepada Yesus. Kurang sempurna apa kasih Yesus? Tapi tetap ada orang yang tidak suka dengan dia. Makanya guys, panggilan kita itu untuk mengasihi, bukan untuk disukai. Kita gak bisa membuat orang suka sama kita, gak bisa gitu. Yang kita bisa lakukan adalah mengasihi mereka yang mungkin gak suka sama kita. Dan itulah yang Yesus lakukan kan. Walaupun orang Farisi menjebak dia, menjatuhkan dia. Walaupun orang-orang Roma ingin menyalibkan dia. Tapi Yesus tetap berdoa, ampunilah mereka. Saya nggak tahu apakah Anda sedang mengalami kesulitan tekanan kehidupan hari-hari ini. Well, sekali lagi gue mau ngomong, tidak semua penderitaan, kesulitan, tekanan adalah karena dosa. Tapi seringkali Tuhan pakai penderitaan, tekanan, kesulitan untuk membuat kita bertobat dan melihat Yesus yang sesungguhnya. Ayub, di dalam pasal yang terakhir, dia berkata apa? Dari kata orang, aku pernah mendengar tentang kau, hari ini mataku melihat dia. Ayub seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengizinkan penderitaan, kesulitan.
Sehingga menjadi etalase yang menginspirasi kita hari ini. Bahwa setiap penderitaan, kesulitan menjadi apa? Menjadi tawanya Tuhan, tahu gak sih? Teriak ke telinga kita, kenapa? Supaya kita bangun, jangan hidup seperti dunia ini. Bangun dan bangkit bagi Yesus. Saya mengajak anak-anak muda di Abetsam, yuk. Ayo. Kita jadi anak-anak muda yang berani ya. Berani untuk berjalan dalam kebenaran. Walaupun mungkin lingkungan, situasi kita gak kondusif. Be different. Jadilah orang yang berbeda. Pada waktu kita tahu bahwa kita berbeda, mereka akan melihat kasih Yesus dalam hati kita yang terpancar. Dan buat gue hari-hari ini, gereja membutuhkan banyak inspirasi, bukan cuma omongan. Ambil sebuah tindakan, komitmen. Di tengah kesulitan yang engkau hadapi, engkau tetap bisa bersuka cita. Karena engkau tahu Tuhan melihat engkau berharga. Mari kita berdoa. Sore ini teman-teman sekalian, mari kita renungkan. Ada dua hal pesan Tuhan. Tuhan melihat kita berharga, why? Karena hari ini dia pengen ngomong sama kita. Terlepas dari segala motivasi Anda mendengarkan YouTube, datang ke gereja ini. Tapi satu hal saya mau pastikan. Kalau kau mendengar firman Tuhan hari ini, pesannya sangat jelas. Dia cinta sama kita. Dia ingin peluk kita. Dia pengen ngomong sama kita. Walaupun kita sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak membuang kita karena poin yang kedua. Seperti halnya tukang periuk membentuk penjunan yang rusak. Dia tidak membuang penjunan tersebut tapi dibentuk. Masakan mungkin Tuhan tidak melakukan hal tersebut kepada kita. Dibentuk itu menyakitkan. Tapi sekali lagi guys. Tak mungkin ada pembentukan tanpa ada kehancuran. Datanglah dengan hati yang hancur hari ini, Tuhan. Hatiku hancur. Aku sudah lari terlalu jauh dari Engkau. Sebagaimana anak bungsu yang berfoya-foya dan menganggap dirinya bisa menyukakan hatinya sendiri dengan apa yang dunia tawarkan. Sampai pada satu titik aku tahu Tuhan, dunia pun tak pernah bisa memberikan bahagia yang sejati. Hari ini aku seperti anak bungsu sedang datang melihat rumah Bapa dari jauh. Dan Bapa tidak menunggu di depan rumah. Dia berlari mendapatkanmu hari ini dan memeluk engkau. Kita berharga di mata Tuhan. Dia tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat. Jika ada satu domba yang tersesat, sang gembala akan pergi mencari domba tersebut dan menggendongnya pulang. Adakah engkau hari ini domba yang tersesat? Hari ini sang gembala sedang datang mendapatkanmu, teman-teman. Buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan hatimu sepenuhnya kepada Dia. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, hatiku yang hancur ini bentuklah kembali. Seperti penjunan yang hancur. Bentuk kembali Tuhan. Kalau Tuhan ingin untuk saya mengampuni orang tua saya. Walaupun kau berkata ini bukan salah saya. You have to pray to God, please help me Lord. So I can forgive them. Saya bisa mengampuni mereka. Jika engkau menyimpan iri hati, kebencian kepada teman-teman dan sahabat, ambil handphonemu, WA dia. Mungkin terkesan aneh, katakan, bro, sorry kemarin omongan gue melukai hati lu. Joke gue gak pas, gue tahu lu terluka. Tapi hari ini gue mau mengalahkan ego gue. Tuhan ngomong sesuatu, gue pengen berdamai dengan lu. Teman-teman hari ini yang punya mantan pacar, saya bilang guys, Anda tidak akan pernah bisa sembuh dengan mencari pasangan yang baru. Karena Alkitab mencatat jika engkau membawa persembahanmu di hadapan Tuhan, tapi dalam hatimu engkau sedang berseteru dengan saudaramu yang lain, Alkitab mengatakan taruh persembahanmu, berdamai dengan orang tersebut. Berdamai. Setelah itu baru kembali dan bawa persembahan.
jika engkau terlalu egois dalam rumah. Main game mulu. Teriakan demi teriakan, capek lu denger. Hari ini come on man. Hidup lu bukan punya lu lagi. Datang kepada Yesus. Tuhan, engkau melihat setiap hati kami. Demikian juga hamba-Mu yang berkhotbah hari ini. Engkau lihat hati hamba-Mu. Kami bersepakat bersama membuka hati, Tuhan, bentuk kami. Supaya gereja ini, Tuhan, bukan tentang nama gerejanya, denominasinya, tapi anak-anak Tuhan boleh sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan melalui kehancuran, dibentuk kembali, sehingga dunia melihat hidup kami tidak lagi menjadi manusia lagi. God, please have mercy on me. Forgive our sins. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami berdoa bersyukur atas cinta-Mu ini. Demi nama Yesus Tuhan yang mati menebus dosa, bangkit naik ke surga, kami sudah berdoa dan mengucap.